Lah batu ini maka dosamu akan terhapus. Saya temukan tidak ada perintah langsung dari Tuhan itu. Cuma bagi umat Islam yang dilakukan oleh Rasulullah itu, yaitu sebagai acuan buat umat Islam. Hukumnya sunnah, gitu ya. Kalau tidak langsung diperintahkan Al-Quran. Sunnah itu artinya boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tunggu dulu Pak. Baginda melakukan ini tanpa perintah Allah. Dan kalian mengikuti apa yang dilakukan Nabi, begitu? Iya. Oh, berarti hanya keinginan Nabi lah melakukan itu, bukan ada perintah. Iya, ya nggak apa-apa. Karena keinginan Nabi. Mungkin saya nggak baca secara lengkap ya kan itu batu itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad gitu ya. Jadi mungkin sejak Nabi sebelumnya sudah ada. Jadi turun Sebelumnya temurun sudah ada. dari Kalau Nabi kita ke Nabi. bahas ke sana nanti sampai ke pagan itu Pak, jangan dulu. Dari Nabi Maksudku ke Nabi. begini. Maksudku begini. Berarti itu hanya boleh nggak dibilang cuman hanya karangan Nabi untuk mengapakan itu, mencium itu tadi? Ya itu perlu pengkajian luas oleh ahlinya. Tapi sepengetahuan saya batu itu sudah ada dan dihormati oleh para nabi sebelumnya. Berarti bisa dibilang kayak apa lah ya? Maaf, saya potong ya. Misalnya gini, Yesus disunat, ya. Nah, orang Islam ikut disunat karena orang Islam itu menghormati Yesus. Di mana dalilnya? Oh, boleh, boleh. Dalil dari Injil gitu. Bukan, di kalian lah. Kan kalian mengikuti Yesus. Kau bilang tadi menghormati Yesus. Ada dalilnya berupa hadis. Tapi kalau kamu bilang menghormati Isa, saya tidak ini, saya tidak komplain. Tapi kalau kamu bilang menghormati Yesus, saya mau lihat di mana dalilnya. Dalil mengenai Yesus disunat apa perintah umat Islam supaya disunat? Kamu bilang tadi kan Islam disunat itu karena menghormati Yesus. Di mana dalilnya? Ya, artinya mengikut Yesus, Yesus disunat. Ya, umat Islam menghormati Di Yesus. mana Ya. dibilang di Al-Quran ada kata Yesus, Pak? Mana sih? Yesus menyebutnya. Kalau kami umat Islam menyebutnya Isa. Isa. Baru Jangan disahkan samakan, negara pemerintah Isa sama Yesus Jangan itu beda. samakan itu yang di Al-Quran Nggak itu. boleh sama. Makanya aku bilang tadi kalau kamu bawa Iya, aku Yesus titik koma kan, nggak percaya aku sama di Al-Quran itu. susah nanti. Karena di Al-Quran itu nggak ada Yesus, Pak. Saya hanya mau memberitahu sama Bapak aja. Kalau kamu bilang tadi Isa, ya udahlah, mari kita sharing tentang Islam kan gitu. Kalau sekarang udah sah Isa sama Yesus itu nggak sama. Beda Ya, itu, beda. Sampean berhak untuk punya keyakinan seperti itu. Yang tidak boleh Iya, itu kita Isamu, Pak. Keyakinan begini loh Oman. Di saat kau bilang kami menanyakan dalil tentang Quran tentang itu, tapi yang kau jelaskan Yesus, berarti secara nggak langsung kau bilang bahwasannya Al-Quranmu itu nggak kuat tanpa Alkitab gitu loh. Islam itu nggak kuat tanpa adanya Kristen. Benar nggak? bukan itu, ya. Mungkin Sunat itu kan Islam itu nggak kuat. Sunat Islam itu nggak tradisi, kuat Pak. dalam Tradisi Al-Quran. Yahudi. Makanya jadi ke situ arahnya Oman. Isamu yang ada di Quranmu itu nggak kuat untuk kau jelaskan lebih rinci. Makanya kau butuh Alkitab untuk memperkuatnya. Sementara keambiguan dari ajaran awalmu mengatakan kalau apa? Kalau apa? Isa itu nggak disalib, keambiguan itu di awal. Kalau kau masih pakai Yesus, kau dibaptis. Kau ambigu dah. Tapi iya sih, dari awal ajaran kalian muncul memang keambiguan yang muncul. Iya, jangan samakan itu. Isa-isamu di Quran. ya Jangan itu kebawa kan ke Alkitab. ya itu kan keyakinan untuk kami saja. Aku kalau Tidak ada ngomong depan Qurannya begitu, Pak, aku bunuh langsung, Pak. Namanya makan Isa dengan Yesus. Ya, itu kan tidak Iya, dipaksakan jangan ke samakan itu ya.
untuk umat Islam aja, tidak. Iya, untuk Dipak- kau aja itu. Al-Quran untuk kau. Al-Quran itu untuk umat Islam. kalian, tidak untuk umat Islam. Ya, kalau Isa itu Yesus, ya itu untuk keyakinan umat Islam. Sampaian berkeyakinan lain, silahkan, itu hak sampean. Begini. Salam, selamat sore semuanya. Begini Pak, begini Pak. Kalau kau meyakini Isa itu adalah Yesus, harusnya Isa itu yang kau tinggi-tinggikan. Udah kau comot, kau memperkokoh keimananmu itu dengan mencomot ayat Alkitab ataupun Tuhannya orang lain, tapi nggak jelas gitu loh. Bukan begini. Begini Pak. Oke, biar jangan bolak-balik, saya bantu lagi biar Pak Oman diskusinya maju ya, temannya. ada di Al-Quran dituliskan bahwa Isa itu disunat. Kalau di Al-Quran ada dituliskan Isa itu disunat, ya, aku mualaf hari ini. Silakan Pak. Ada tidak di Al-Quran itu Isa itu, kalau Bapak bilang kan Isa sama Yesus samaan, jadi Bapak pakai parameter sunat itu di dalam Alkitab. Oke, di Al-Quran ada tidak dijelaskan Isa itu disunat? Aduh, udah ganti topik sunat lagi ya. Padahal aku tadi mau balikkan lagi. Saya tanggapi. Ya, kenapa kami beranggapan bahwa umat Islam itu pengikut Yesus Menyamakan. atau pengikut Isa, ya? Karena Bukan di situ pengikut, menyamakan, jangan dirubah narasinya. Kami Islam itu menyamakan gitu, jangan pengikut. Kamu tidak mengikuti Yesus, kamu udah tahu Yesus kok. ya, Bukan, begini tadi, makanya Soalnya pun ngikutin orang. Oman ngomongnya dijaga, maksudnya jangan asalan kan. Oman tadi bilang kami Islam itu disunat karena mengikuti Yesus disunat. Kan Bapak bilang kayak gitu. Back to topic. saya Back to tanggapin topic. ya. Karena kami tetap mengikuti, karena yang duluan disunat itu Yesus. Ya, umat Islam Salah, bilang, perintah sunat. Nah, itulah kan. Kamu tuh makanya Pak, minim sekali literasimu. Jadi begini, saya ajari kamu ya. Meskipun saya Kristen, saya ajari kamu. Jadi di dalam Islam itu dia berkata kenapa kamu disunat bukan Yesus, bukan Isa, bukan, tapi mila Ibrahim. Meskipun tidak ada di situ dijelaskan mila itu tergantung di dalam sunat. Begitu ya. Karena kamu juga udah tahu sunat itu bukan cuma diperintahkan kepada. Gini loh Pak, Bapak tuh udah jelas dengan apa yang Bapak omongin gitu loh. Itu yang saya tangkap dari tadi. ya, karena saya Jadi jangan dipotong bawa Isa. Potong-potong Selesai apa? Nggak ada dipotong, kamu yang membuat narasi. Nggak ada yang dipotong lah. Saya dengar dari bawah kok. Jadi kamu itu, Islam itu ya, biar saya jelasin. Islam itu kalau ditanya kenapa kamu disunat, kamu bilang mila Ibrahim. Baik, kita cari di mana mila Ibrahim itu termasuk dalam sunat. Enggak. Orientasinya kepada Tuhan yang esa itu aja. Tidak ada sunat. Perintah itu tidak ada di perintah ke ilah kepada Ibrahim, tidak ada sunat. Cuma di Alkitab yang ada. Jadi kalian itu inilah busuknya ya, busuknya Islam itu seperti itu. Dia kadang-kadang menyamain lalu mengambil pengetahuan dari Alkitab. Sedangkan dia buat parameter bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, itu kan busuk. yang bilang Itu Yesus, ya. ajaran busuk. Saya tidak bilang begitu. Tidak bilang Alkitab Kembali ke dipalsukan. topik. Kapan saya bilang Gini, begitu? Oman, biar kembali ke topik, biar kembali lagi ke Siken kan Oman. Kembali lagi ke Siken, kembali ke topik aja. Apa tadi yang ditanyakan Siken samamu itu lo jawab dengan rinci dulu. Ya, apa tadi Karena coba? kalau masalah sunat itu ambigunya satu. Di saat kalian memperkokoh Isa, kalian butuh Yesus. Tapi sementara di sisi lain, Yesus itu kalian hina-hina. Koplak itu namanya. Itu ambigu, ajaran ambigu itu. Lanjut Ken. Terus tidak ada. Ya, tidak ada. Justru umat Islam itu imannya tidak sempurna kalau tidak meyakini Isa atau Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah, perbedaannya Islam dengan Kristen, kalau Kristen itu menganggap Yesus itu Tuhan, kalau Islam menganggapnya itu utusan Tuhan. Gitu. Jadi masing-masing aja nggak apa-apa, tidak ada yang memaksakan. Sampean menganggap Isa Kamu tuh itu begini loh Pak. Aduh, maaf saya potong lagi. Kamu tuh dari tadi dijelasin kita tidak pernah menyamakan. Jangan sama-samakan Isa dan Yesus. Kalau kamu buat argumentasimu tentang keislaman yang bawa nama Isa, enggak usah bawa nama Yesus. Kamu udah ngerti Yesus.
Sudah aku bilang dari tadi, Isa itu dilahirkan oleh Maryam, adiknya Harun. Sebentar biar kamu mengerti. Isa itu dilahirkan oleh Maryam, adiknya Harun. Itu 2500 sebelum peradaban baru, 0 Masehi, sebelum 0 Masehi. Maryam yang dimaksud, yang salah tafsir si Muhammad ini ya, yang dia ini kan agak on ya, Muhammad ini makanya saudaranya Harun. Itu keliru, makanya jangan samakan. Sudah dibilang jangan samakan dari tadi. Kalau kamu mau menyebut Isa, Isa aja, jangan samakan ke Yesus. Pak, namanya makan itu, Pak. Oke. Ngerti Udah, tidak? balik lagi aja ke batu Oman. Terus hadis yang apa itu? Di saat Islam itu disuruh mencium rukun Yamani, rukun Aswad, apabila mencium dan menjilatnya ya apa sih? Mencium dan mengelusnya akan menghapus dosa sepenuh-penuhnya. Balik lagi ke situ aja, Ken. Bawakan ke situ lagi, Ken. Saya mencari sumbernya itu dari hadis Nabi. Ya, ada salah satu sahabat Nabi yang menyebutkan bahwa Nabi juga pernah menciumnya dan dikatakan bisa menghapus dosa. Begitu. Cuma kalau saya simpulkan itu hadisnya lemah. Gitu. Tapi kalau umat Islam yang silakan kalau aja. kalau itu hadisnya lemah kau bilang, semua orang Islam kalau ada kata-kata labbaik Allahumma labbaik, kalian pergi ke sana, keliling, ujung-ujungnya apa? Berebutan sampai empit-empitan loh. Sampai ketiak si ini, sampai nempel ke ketiak si A. Berebutan untuk cium loh. Udah, yang lucunya jadi pertanyaanku, kalau aku pribadi ya, itu security yang menjaga batu hajar aswad itu, dosanya itu nggak ada, penuh, hilang. Sama yang masang parfum itu, yang buat parfum di batu aswad itu, yang punya Islam, security-nya, yang pembuat parfum itu, dosa mereka itu paling bersih. Kenapa? Orang mereka di situ terus kan tiap hari kan mereka melap, membersihkan, apalagi cleaning service-nya. Wih, pasti itu dosanya hilang itu. Pokoknya dosa yang paling bersih di dunia ini satu, cleaning service-nya batu hajar aswad. Udah, security yang menjaga itu. Terus siapa lagi ya? Pokoknya yang membersihkan yang apa, masang parfum. Nah, itulah dosanya paling bersih daripada kalian. Nah, itulah. Tapi kan di situ tidak semua pengunjung ke situ ke Ka'bah menyium batu tersebut kan tidak. Itu hanya sebagian rebutan mereka. Logikanya di situ, Oman. Di saat kau bilang hadis itu tadi lemah ini ya satu statementnya ya. Kau bilang tadi hadis itu lemah, tapi kalian pakai. Di saat ada labbaikallahumma labbaik, kalian kesana semua. Berebutan cium-cium itu. Nah, yang jadi pertanyaan yang nggak pernah ditanya mungkin selama ini ya beberapa kali. Security-nya itu kayak mana? Security-nya yang menjaga gitu kan. Yang masang parfum itu kayak mana? CS-nya cleaning service yang melap itu kayak mana? Oh, dosanya lah paling banyak, paling hilang. Hilang nol, mungkin minus kali. Minus. Iya. Kalau misalnya dari ke arah ke suhu dianalogikan minus dosa. Hilang dosanya. Tapi nggak tahu juga ya, benar atau enggak. Hilang dosanya. Coba bayangkan, cleaning service itu membersihkan tiap hari loh. Karena apa? Itu ruangan terbuka, angin pasti ada, debu pasti ada, pasti dibersihkan. Tapi kan nggak mungkin, nggak mungkin lah yang bersihkan itu, nggak mungkin yang bersihkan itu agama lain, pasti Islam. Wih, enak kali jadi CS di sana. Jadi CS di sana tahu nggak Oman? Jadi cleaning service di sana di Ka'bah itu diampuni saja. Buat dosa aja lah aku hari ini ah. Besok kan aku incas, aku masuk pagi besok. Kulap, ku cium-cium, udah hilang dosaku. Kayak gitu jadinya Oman. Kalau ininya ya, kalau logika pendeknya ya, enak tuh jadi cleaning service di sana, hilang dosanya. Lamar aja Oman. Ya kan itu juga belum kita ketahui, mungkin ada penjelasan lainnya yang bisa diampuni dosanya tersebut, dosa berupa dosa apa saja. Kita kan hanya nyomot sebagian-sebagian saja dari hadis tersebut. Kolerasinya, Man, kolerasinya. Ya, itu aja. Satu sisi yang saya satu sisi kau bilang hadis lemah. saya udah aja, Man.
Iya, silahkan apa? Kolerasinya. Jadi di saat kau mengeluarkan statement, Oman, kolerasinya itu ada, udah sejalan lah, searah, searus gitu. Ini di saat kau bilang lemah, lemah, bisa dipercaya bisa enggak. Cuman sebagian besar umat Islam itu, kalau ke sana itu berebutan, malah lempar-lempar batu lagi. Itu pun Ya, makin coba. lama yang lucunya. Ya, Yang lucunya coba. dinding itu dilempar-lempar, harusnya semakin tiap hari dilempar gitu kan makin susut, makin cerai. Ini makin cantik. Makin Ya, cantik loh. sampean tidak Udah paham maksud. dilempari beribu-ribu orang, udah berjuta-juta orang mungkin yang lempari Oman. Tapi makin Iya, cantik. iya, silakan, Wah ya. Kalau gila, sampean setan kalau dilempari makin makin cantik gitu ya kan. Sakit. ya, mohon maaf ya, terbatas ya waktunya. Yang penting kita saling menghargai saja. Saya juga tidak memaksakan apa yang saya yakini untuk sampean yakini ya. Ini hanya sekedar bertukar pikiran aja. Terima kasih, selamat siang. Siap, siap Oman.